Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Pada contoh kali ini, Ibu memberikan contoh dua negara, yaitu Indonesia dan Cina, dalam kegiatan produksi gula dan kain. Kalau kita perhatikan dalam tabel ini, negara Indonesia memiliki keunggulan mutlak terhadap produk gula dan kain. Hal ini dikarenakan Indonesia lebih menghemat penggunaan hari kerja dibandingkan Cina. Pada tabel ini, apabila Indonesia memproduksi 1 kg gula, maka Indonesia akan menghabiskan selama 3 hari kerja. Sedangkan Cina menghabiskan waktu selama 6 hari kerja. Untuk produk kain, Indonesia menghasilkan 1 meter kain dengan alokasi waktu 4 hari kerja. Sedangkan Cina menghabiskan alokasi waktu selama 5 hari kerja. Setelah kita memahami tabel ini, maka kita ambil kesimpulan bahwa berdasarkan data di atas, Indonesia memiliki keunggulan mutlak terhadap produksi gula dan kain dibandingkan Cina. Maka, jika menggunakan teori klasik, tidak akan terjadi perdagangan internasional kedua negara. Tetapi, apabila kita menggunakan teori keunggulan komparatif, maka akan terjadi perubahan atau perbedaan dari spesialisasi produksi kedua negara ini. Kalau kita bandingkan dengan tabel yang pertama, maka tabel yang kedua ini menggambarkan bahwa Indonesia akan lebih murah atau efisien biaya produksinya apabila memproduksi gula. Karena kalau kita bandingkan 3 berbanding 4, maka biaya produksi untuk gula senilai 0,75. dibandingkan kain yang menghasilkan angka 1,3. Sedangkan Cina, apabila memproduksi gula, maka dia akan mengeluarkan biaya produksi sebanyak 1,2. Untuk kain, menghasilkan 0,83. Maka kalau kita bandingkan untuk gula, biaya produksi yang lebih efisien adalah Indonesia. Sedangkan untuk produk kain, biaya produksi yang lebih efisien adalah Cina. Jadi, intinya teori keunggulan komparatif David Ricardo ini menjawab kekurangan dari teori keunggulan mutlak. Karena jika menggunakan teori keunggulan komparatif David Ricardo, maka cost competitive advantage dapat terjadi, maka akan dapat terjadi kerjasama di antara kedua negara tersebut. Jadi, Indonesia disarankan untuk memproduksi 0,70 untuk memproduksi gula karena biayanya lebih efisien, lebih murah dibandingkan Cina. Sedangkan Cina disarankan untuk berspesialisasi memproduksi kain dibandingkan Indonesia karena biayanya lebih efisien 0,83. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya.